Di antara gelapnya sejarah dan bisikan masa lalu, ada benda-benda dan ritual yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Dari Eropa Timur hingga Jepang, sampai Indonesia, 3 kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan peringatan. Karena terkadang yang terkutuk bukan hanya benda, tapi jiwa-jiwa yang berani menatapnya terlalu lama. Cermin terkutuk dari Istana Vlad Tepes, Rumania. Di dalam reruntuhan Kastil Vlad Tepes, sosok yang menginspirasi legenda Dracula, para arkeolog menemukan sebuah cermin besar berbingkai emas. Konon cermin itu dulunya milik pribadi Vlad sendiri. Awalnya tampak biasa, tapi ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, refleksi di dalamnya bukan bayangan siapapun di ruangan itu. Seorang peneliti bernama Dr. Yonel Dragos mencoba menatapnya selama 3 menit. Kamera yang merekam menunjukkan dia mulai berbisik pelan, menyebut nama yang tak dikenal, Ruxandra. 2 hari kemudian, Dr. Yonel ditemukan gantung diri di laboratoriumnya. Di tembok ada tulisan dengan darahnya sendiri. Dia memanggilku lewat cermin. Sejak saat itu, cermin dikunci di ruang bawah tanah museum. Namun, penjaga malam bersumpah setiap pukul 3 dini hari, bayangan Vlad muncul di permukaannya. Tersenyum dengan darah menetes dari bibirnya. Rumah boneka Shirokuro, Osaka, Jepang. Di pinggiran kota Osaka, berdiri rumah tua kecil yang dikenal warga sebagai Rumah Shirokuro. Namanya diambil dari 2 boneka Jepang kuno, satu berwarna putih dan satu lagi hitam. Legenda menyebut, pemilik rumah itu dulunya seorang pembuat boneka yang kehilangan anak sematawayangnya dalam kebakaran. Dalam keputusasaan, ia mencoba menyimpan jiwa sang anak di dalam boneka itu. Sejak itu, tetangga sering mendengar suara tawa anak kecil di tengah malam, padahal rumah itu sudah kosong selama berpuluh-puluh tahun. Seorang urban explorer asal Tokyo menantang dirinya bermalam di sana. Ia menaruh kamera menghadap 2 boneka itu. Keesokan paginya, ia tak pernah pulang. Polisi menemukan kameranya, dan di rekaman terakhir terlihat ia tersenyum ke arah boneka hitam sebelum boneka putih memutar kepalanya perlahan ke arah kamera. Kemudian layar gelap total. Hingga kini tidak ada satupun yang berani masuk ke rumah itu lagi, dan boneka-boneka itu masih duduk di tempat yang sama, menatap pintu, menunggu tamu berikutnya. Ritual malam ke-9, Sumatera Barat, Indonesia. Di sebuah desa tua di pedalaman Sumatera Barat, ada kepercayaan kuno yang disebut ritual malam ke-9. Ritual ini konon dilakukan untuk memanggil arwah pelindung keluarga. Tapi jika salah langkah,
yang datang bukan pelindung, melainkan roh penagih jiwa. 9 malam berturut-turut, seseorang harus membakar dupa di depan cermin sambil menyebut nama leluhurnya tanpa henti. Namun, di malam ke-9 ada satu larangan mutlak: jangan menatap cermin. Karena yang muncul bukan lagi bayanganmu, melainkan arwah yang haus kehidupan. Tahun 1998, seorang dukun muda mencoba ritual ini. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Malam itu, warga mendengar teriakan panjang dari rumahnya. Saat pintu didobrak, ia masih hidup, tapi wajahnya pucat. Matanya menatap kosong ke arah cermin yang retak. Sejak saat itu, ia hanya bisa berbisik satu kalimat berulang kali. Dia sudah keluar dan dia memakai wajahku. Dari cermin terkutuk di Eropa, boneka berhantu di Jepang, hingga ritual gelap di Sumatera, semuanya memiliki satu benang merah: pantulan jiwa manusia. Mungkin yang paling menakutkan bukanlah hantu di balik cermin atau boneka yang hidup, tapi kemungkinan bahwa setiap kali kita menatap bayangan kita sendiri, ada sesuatu yang menatap balik. Kau yakin itu masih bayanganmu?